Kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo memberikan harapan bagi perkembangan ekonomi syariah nasional. Dengan kehadiran KNKS, pemerintah juga bisa mensinergikan sejumlah program pemerintah dengan upaya pengembangan industri keuangan syariah termasuk asuransi. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami tentunya Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga sudah bergabung bersama kami Presiden Director Prudential Indonesia Jens Rich serta Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung tentunya di dialog kita di siang hari ini. Tentunya di segmen kedua ini nanti dari Pak Jens dan juga Pak Yuwono boleh memberikan pertanyaan kepada Pak Ma'ruf Amin atau Wakil Presiden. Saya mulai dulu dari Pak Jens, saya persilahkan Pak, silahkan. Terima kasih banyak Mas Kipran dan juga terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden. Ya. Saya ada satu pertanyaan mungkin khusus untuk industri asuransi. Industri keuangan syariah terus memperoleh momentum positif bahkan di tengah pandemi. Namun perdebatan yang masih berlangsung di masyarakat tentang apakah asuransi syariah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan sektor asuransi syariah. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Selain edukasi, apalagi yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan perspektif yang terjadi agar asuransi syariah dapat lebih bertumbuh di Indonesia? Ya, saya kira kita melihat bahwa pertumbuhan asuransi syariah cukup pesat ya. Dan bahkan dari segi kelembagaan cukup banyak ya asuransi syariah ini. Tidak hanya asuransi tapi juga reasuransi syariah. Yang dulu hanya belum ada reasuransi syariah tapi hanya reasuransi syariah saja. Tetapi karena sudah banyak asuransi syariah ini, kemudian juga reasuransi syariah juga bukan hanya satu, tapi artinya ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya cukup baik. Oleh karena itu kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya mereka memang pertama tentu mereka aware terhadap masalah asuransi dan juga terhadap asuransi syariah. Artinya asuransi syariah itu bagian yang harus menjadi bagian tatanan hidup masyarakat untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik. Nah, untuk itu kita mendorong terus perkembangan dari segi aspek dari segi regulasi juga supaya lebih dipermudah melalui OJK dan kemudian juga apabila juga asuransi itu sudah baik, sudah cukup, maka supaya juga diberi kesempatan untuk mandiri, ya, untuk tidak lagi menginduk pada yang banyak kan menginduk di asuransi konvensional, ya. Tapi kita dorong juga nanti supaya menjadi asuransi yang besar sendiri. Oleh karena itu maka sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian juga perbaikan regulasi dan kemudahan-kemudahan ini yang terus kita dorong melalui OJK supaya asuransi itu memperoleh kesempatan yang lebih besar, saya kira itu. Oke, berarti Pak Wapres saya mau tegaskan industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan ya pengawas syariahnya di masing-masing
daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kesyariahannya itu sudah tidak masalah lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ya, ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini, ya, sehingga mereka gandrung untuk ikut menjadi nasabah daripada asuransi syariah. Memang asuransi ini bukan hanya syariah, asuransi konvensional juga saya kira masih belum besar lah jumlahnya dibanding perbankan, ya. Karena itu akan kita dorong terus, ya. Dan saya lihat terus tumbuh berkembang dari tahun ke tahun, dan pertumbuhannya sebenarnya dari segi presentasinya lebih besar dibanding perbankan asuransi itu. Oke, berarti tidak perlu lagi ragu begitu bagi masyarakat mempertanyakan soal halal tidaknya asuransi syariah. Soalnya sudah ditegaskan oleh Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Pak Jens, boleh ke pertanyaan selanjutnya seperti apa, Pak? Terima kasih banyak, Mas Kipram. Terima kasih banyak untuk juga support Bapak Wakil Presiden. Saya ada satu pertanyaan lagi. Maaf ya, khusus lagi untuk asuransi, industri asuransi syariah. Saat ini masih sangat sedikit produk syariah sebagai instrumen investasi di pasar modal. Menurut pandangan Bapak, strategi apa yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sehingga turut menghasilkan produk-produk investasi yang semakin digemari masyarakat? Dan bagaimana menurut pandangan Papa rencana pemerintah agar perusahaan financial untuk spin-off unit syariah mereka di tahun 2024 dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah tersebut? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa tentu yang pertama itu adalah kita melakukan sosialisasi, edukasi, literasi kepada masyarakat supaya mereka memahami dan tertarik. Beberapa waktu yang lalu saya lihat OJK sudah mulai melakukan itu, bukan hanya perbankan, tapi juga asuransi, bahkan pasar modal, bahkan juga di komunitas-komunitas seperti pesantren-pesantren. Dan yang kedua tentu lembaga asuransinya itu sendiri juga harus bisa memberikan rangsangan, keuntungan-keuntungan kalau ikut asuransi syariah itu seperti apa. Nah, sebab di sini ada kompetisi saya kira yang memang harus dimenangkan. Jadi, dan harus juga ada produk-produk yang memang market friendly. Masyarakat kan ingin ada produk-produk syariah yang menarik, menawan. Saya kira biasanya kalau nanti ada produk-produk yang baik itu bisa dibahas melalui dengan Dewan Syariah Nasional untuk dikeluarkan fatwanya, supaya produk-produk ini tidak seperti tidak berkembang, tidak sesuai dengan selera market. Karena itu harus ada juga inisiatif-inisiatif. Terus terang kalau memang dilihat produknya antara perbankan dengan asuransi sangat jauh sekali. Fatwa-fatwa perbankan itu sudah ratusan. Asuransi itu baru beberapa saja. Jadi masih terlalu sedikit. Karena itu perlu ada inisiatif-inisiatif untuk mengeluarkan produk-produk itu. Nah, ini barangkali hal-hal yang perlu kita, kemudian kolaborasi ya, antara perusahaan asuransi dengan perbankan, ya, sehingga setiap transaksi perbankan itu harus di backup oleh asuransi syariah. Ya, di sini menjadi kolaborasi dari berbagai kelembagaan, dan asuransi saya kira harus aktif itu mengambil peran. Apalagi nanti kalau industri halal juga berkembang, ya tentu
peran asuransi juga akan sangat besar. Terima kasih. Jadi saya kira begitu. Seperti itu ya Pak Jens tentunya. Satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Jens, seperti apa tanggapannya Pak? Baik, terima kasih banyak. Saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak melihat sinergi antara industri asuransi syariah dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong tumbuhnya asuransi syariah di Indonesia? Saya kira selama ini kalau kerjasamanya sangat bagus ya, karena memang di Dewan Syariah Nasional itu selalu membuka untuk memberikan kesempatan kepada industri untuk mencari produk-produk yang baru, yang saya bilang tadi market friendly. Dan di Dewan Syariah Nasional itu ada yang disebut working group. Working group ini adalah yaitu grup kerja antara Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia, OJK, industri keuangan syariah, kemudian juga asosiasi akuntansi. Sehingga di situ biasanya kalau ada ide-ide baru sebelum dikeluarkan fatwa itu kemudian dibahas dulu. Dibahas dulu dari aspek regulasinya, dari aspek kehati-hatiannya, dari aspek akuntansinya, kemudian juga dari Mahkamah Agungnya juga ada, ya, kemudian dari OJK, kemudian dari industrinya sendiri. Nah, baru nanti kalau sudah itu bisa dari semua sektor sudah dilakukan tinjauan-tinjauan, kemudian baru nanti keluarkan fatwanya. Sehingga, dan salah satu kebiasaan di Dewan Syariah Nasional, kalau ternyata gagasan itu tidak sesuai syariah, dicarikan solusinya bagaimana supaya bisa jadi syariah. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disesuaikan, mana yang kemudian bisa menjadi produk syariah. Walaupun tadinya ada syariah, karena ada hal-hal yang menghalangi, maka hal-hal yang bisa menghalangi itu dibuang, dihilangkan, akhirnya menjadi kerjasama itu sudah bagus. Tapi saya katakan tadi, inisiatif-inisiatif, ide-ide segar yang dari kalangan industri masih belum banyak, ya, masih perlu diperbanyak, ya, ide-idenya itu, produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Oke, seperti itu ya Pak Jens, juga sudah dijawab langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Seperti yang menjadi pertanyaan Anda, sangat lengkap sekali begitu ya Pak Jens yang menjadi tentunya jawaban-jawaban dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari tentunya asuransi syariah, kini kita akan beralih begitu ke perbankan syariah. Sudah bergabung juga bersama kami tentunya ada Direktur Utama Bank Mega Syariah, ada Bapak Yuwono Waluyo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Gibran. Ya. Oke, Pak Yuwono tentunya sudah memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan secara langsung untuk disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai, Pak Wapres. Pertanyaan pertama saya terkait soal industri halal. Tadi sebelumnya saya rasa tadi Mas Gibran sama Pak Wapres sudah mendiskusikannya. Jadi kalau kita tahu soal industri halal di Asia ini, Indonesia masih di bawah tentunya ya. Karena kalau kita lihat justru di beberapa negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim seperti Thailand itu sudah cukup dikenal dengan makanan halalnya. Kemudian kalau kita juga bisa lihat Korea dengan kosmetik halalnya, dan Australia juga demikian dengan daging yang halal gitu ya. Nah, sebenarnya kan potensi atau ruang untuk pertumbuhan perbankan syariah itu sangat besar. Apalagi tadi Pak Yai sampaikan supaya kita nanti akan bisa menjadi pusat ekonomi halal di seluruh dunia itu kira-kira tahun 2024. Kira-kira dengan kondisi ini
kolaborasi apa yang pemerintah siapkan, Pak Wapres, untuk menangkap potensi besar dari industri halal yang ada di Indonesia, khususnya akses kepada perbankan syariah? Kira-kira itu pertanyaan saya. Ya, pertama tentu kita harus menghidupkan, kalau kemarin ini halal itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada dorongan dan fasilitasi dari pemerintah, pertumbuhannya seperti kita saksikan sekarang. Ya, hanya ada di nomor berapa gitu kita. Tetapi karena kita punya komitmen untuk memajukan industri halal, dan itu bagian yang menjadi program visi pemerintah untuk mengembangkan industri halal, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk konsumsi ekspor. Nah, ini oleh karena itu maka kita membangun kolaborasi, pertama tentu di sektor pemerintahnya sendiri, ya, antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kemudian juga Kementerian Perdagangan, dan hal-hal lain yang terkait, ya, pertanian, juga kelautan, yang punya potensi-potensi untuk menjadi industri halal. Ya, sebenarnya industri halal kita tidak sekecil itu, ya. Sebab kalau kita lihat misalnya saja sawit saja itu sudah sekian besar, ya, minyak yang dari sawit itu kemudian diekspor kemana-mana itu. Nah, itu kan dia sebenarnya merupakan salah satu produk industri halal besar. Belum lagi makanan, ya, yang kemana-mana. Kemudian juga belum lagi fashion kita itu sudah ke mancanegara, ya. Juga kemudian farmasi, ya, kosmetik kita juga besar, karena itu kita akan dorong kosmetik ini. Nah, kolaborasi ini terus kita ingin hidupkan, makanya harus ada kawasan-kawasan industri halal yang memang kemudian juga dalam mempermudah sertifikasi halalnya, jangan disulitkan, tapi diantar. Ya, bukan mereka harus mencari, tapi kita mengantar semua itu, diberikan pelayanan yang cepat, sehingga ini akan tumbuh lebih besar lagi. Nah, kemudian juga sektor perbankan dengan keuangan, termasuk juga dengan asuransi. Ini juga kita ingin mengembangkan. Nah, tapi tidak hanya yang besar-besar, tentu saja industri yang kecil-kecil juga, ya, industri makanan, minuman, yang kecil-kecil. Karena itu kita salah satu sektor yang kita kembangkan adalah bisnisnya, ya. Sebab kalau bisnis itu kan, kalau lembaga keuangannya itu sebagai bisnya, maka bisnis ini atau pengusaha-pengusaha itu adalah penumpangnya. Nah, walaupun banyak lembaga, kalau penumpangnya tidak seperti yang sekarang terjadi, ini lembaganya banyak, supply-nya banyak, tapi demand-nya yang harus kita gerakkan ini, yaitu tanpa adanya pengusaha tentu tidak akan. Maka pebisnis ini akan kita kembangkan. Salah satunya itu yaitu kita akan mengembangkan pusat-pusat bisnis, ya, bisnis syariah center nanti akan kita kembangkan itu. Kemudian juga harus ada pusat-pusat inkubasinya, inkubasi untuk menumbuhkan termasuk yang kecil-kecil, yang UMKM ini akan kita dorong, ya, supaya mereka juga berproduksi apa minuman, apa makanan yang halal, apa ya kerajinan atau apa-apa yang bisa dibuat oleh kelompok yang kecil ini kita fasilitasi. Seperti tadi saya katakan, dari aspek-aspek keuangan yang kecil, maka bank-bank itu juga ada kurnya, ada juga nanti lembaga non-banknya seperti LPDB untuk memberikan kepada yang mikro-mikro, bahkan ada yang super mikro juga. Sehingga
perkembangan ini akan terus kita tumbuhkan. Nah, ini memang kita ingin membangun kolaborasi daripada seluruh. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah membangun ekosistemnya, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, baik yang menyangkut klaster industri halal, industri keuangan, bahkan juga yang saya katakan tadi yaitu dana sosial. Salah satu potensi yang besar itu adalah zakat dan juga wakaf. Wakaf ini dananya abadi, tidak boleh dikurang daripada apa yang, karena itu kita sedang mengembangkan gerakan wakaf nasional dan bahkan akan kita kembangkan lagi gerakan wakaf tunai ya nasional. Jadi wakaf tunai ini akan kita coba gerakkan untuk tingkat nasional, bukan saja orang yang ada di dalam negeri, tapi juga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, apa namanya? Diaspora kita akan kita himpun dananya ini menjadi wakaf tunai nasional. Dan itu akan kita taruh di perbankan juga, dan kemudian ini untuk memberikan pengembangan di sektor-sektor yang memang membutuhkan pengembangan dananya itu. Saya kira itu. Oke, begitu ya Pak Wapres. Selanjutnya mungkin saya persilahkan lagi untuk Pak Yuwono untuk pertanyaan selanjutnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Wapres. Tentunya kalau kita bicara industri halal itu juga tadi Pak Wapres sudah sampaikan juga, pasti ada kaitannya, apalagi kita ingin menjadi pusat perbankan syariah dunia gitu ya, Indonesia semoga bisa tercapai. Ini pasti ada hubungannya dengan soal literasi sama inklusi yang sudah terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat kan perbankan syariah yang di Malaysia dan di negara-negara Timur Tengah itu sudah lebih maju dan dengan tingkat literasi serta inklusinya yang sudah lebih tinggi. Kalau di Indonesia kan kira-kira saat ini masih di bawah 10%, saya kira 8,93% untuk literasi. Dan ini menjadi poin penting saya kira untuk menjadikan salah satu ujung tombak pusat perbankan syariah dunia di Indonesia. Kira-kira bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah ini sehingga kedepannya benar-benar terrealisasi untuk menjadi pusat perbankan syariah dunia, Pak Wapres? Ya, kita seperti tadi juga saya ulangi bahwa kita memang ingin mengembangkan literasinya untuk memahamkan masyarakat terhadap perbankan syariah. Sebab ada dua kelompok kan nasabah bank syariah itu, ada yang emosional, ada yang rasional. Nah, yang emosional itu tidak melihat seberapa manfaat yang didapat, bagaimana perbandingannya dengan konvensional, tidak seperti itu. Dia pokoknya dia syariah. Nah, itu pendekatannya tentu lebih mudah, yaitu pendekatan keagamaannya. Tapi bagi mereka yang rasional, yang menghitung mana lebih menguntungkan ini dengan via konvensional, nah kita harus bisa memberikan penjelasan yang lebih rasional lagi. Nah, karena itu literasi tentang pemahaman perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah secara umum menjadi begitu penting, gitu penting. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan melalui berbagai konferensi, berbagai seminar, berbagai pendidikan, pelatihan, ya. Dan kita akan menggunakan jalur-jalur melalui KNKS yang sudah mendesain seperti apa literasi itu akan dilakukan, yaitu dengan bersama-sama dengan lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan kementerian lain yang terkait. Kemudian dengan Majelis Ulama dan ormas-ormas Islam, ya itu juga akan kita lakukan melalui lembaga-lembaga keormasan ini yang juga
hampir seluruh rakyat itu ada tergabung ya dalam berbagai ormas dan majelis ulama ini. Kemudian juga dengan tentu lembaga-lembaga keuangan, yaitu lembaga perbankan syariah, asuransi syariah. Ini kita akan libatkan juga di dalam melakukan literasi itu. Kemudian juga tentu dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren-pesantren. Pesantren kita itu lebih dari 20.000 pesantren. Nah, kalau separuh saja 10.000 pesantren itu sudah mengenal dan bahkan memasyarakatkan literasi tentang apa itu ekonomi dan keuangan syariah, saya kira seluruh Indonesia sudah bisa. Saya optimis kalau ini bisa dikembangkan. Ini dari segi tentu literasinya ya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi pendukung seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, seperti Ikatan Ahli Keuangan Syariah, itu juga akan kita libatkan itu. Nah, dari segi kebijakan pemerintah itu saya kira sudah banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya stimulus untuk seluruh perbankan, termasuk juga perbankan syariah. Kemudahan-kemudahan, relaksasi juga diberikan. Ini. Seperti juga itu tentu, Pak Yuwono ya gambarannya. Tentunya iya. Mungkin Pak Yuwono masih memiliki pertanyaan lagi. Silakan Pak Yuwono. Pak Wapres, ini saya mau bertanya sedikit berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia. Kalau boleh dibilang memang perbankan syariah di Indonesia masih bisa dikatakan masih bisa bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Akan tetapi jika kondisi terus mengalami ketidakpastian, ini kan juga tentunya akan membuat perbankan syariah akan menghadapi tekanan yang cukup berat. Sementara kita tahu bahwa market share di syariah sendiri ini kan hanya masih terbilang rendah walaupun terjadi kenaikan ya dibandingkan 2017 yang masih 5% sekarang sudah menjadi 6,18% di 2020. Nah, pertanyaan saya kira-kira akan ada insentif tambahan apa yang dapat diberikan pemerintah kepada perbankan syariah ke depannya apabila pandemi COVID-19 ini masih berlangsung cukup lama gitu. Apa kira-kira begitu Pak Wapres? Ya, saya kira ini memang kan semua sektor ya terpukul saya kira. Ya, semua sektor. Oleh karena itu program pemerintah sekarang kan selain menangani COVID-nya sendiri, dampaknya juga kemudian yaitu berupa dampak sosialnya, karena banyak sekarang orang yang menjadi rentan baru atau miskin baru, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dan juga pemulihan ekonomi, ya program pemilihan. Untuk itu sampai pemerintah menyediakan anggaran sampai 695 triliun lebih untuk menanggulangi itu. Termasuk tentu sektor keuangan. Sebenarnya krisis sekarang ini memang bukan krisis sektor keuangan, justru sektornya sektor real yang terkena itu karena memang tidak berjalan. Jadi sektor keuangan itu terdampak saja, ya karena sektor realnya tidak jalan banyak, kemudian maka sektor keuangan juga terdampak. Oleh karena itu pemerintah memberikan stimulus, memberikan relaksasi kepada semua sektor keuangan termasuk perbankan syariah. Maka itu ada seperti penundaan, kemudian juga bahkan juga ada penyertaan modal pemerintah, kan? Penempatan termasuk di bank-bank syariah juga ada penempatan dan juga berbagai relaksasi yang diberikan. Artinya ini memang menyangkut semua sektor.
Kalau bahasa agamanya namanya umumul balwa. Umumul balwa itu semua sektor kena. Ada yang memang langsung, ada yang kena dampak saja. Ya, berbeda dengan krisis 28, memang itu sektor keuangan yang terkena langsung. Kalau ini sekarang sektor keuangan terdampak, bahkan sektor real yang terkena. Karena itu kita yang terdampak ini sosial maupun sektor keuangan itu harus memperoleh perhatian. Maka pemulihan ekonomi nasional ini juga memperkuat sektor keuangan sehingga pemerintah menyiapkan berbagai berbagai instrumen ya yang diberikan. Oleh karena itu salah satunya juga termasuk tadi mengkonsolidasikan perbank, kemudian perbankan syariah termasuk mergerkan itu supaya nanti bisa lebih bertahan. Kemudian juga tentu regulasi-regulasi yang diberikan kelonggaran-kelonggaran dan kemudahan-kemudahan. Jadi hal itu yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Tentunya semoga penjelasan dari Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sudah mencerahkan kita semua bagaimana melihat arah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga ke depannya. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami secara eksklusif di CNBC Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus juga Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Sehat selalu untuk Anda ya Pak Ma'ruf. Insyaallah. Ya.